Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat. Selain menerima surat kepercayaan, Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dagang dengan dengan negara sahabat tersebut. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh beberapa negara sahabat di Istana Merdeka. Upacara penyambutan duta besar ini dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Adapun 9 duta besar berasal dari negara Belarus, Bosnia, Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Aljazair, Uruguay, dan Portugal. Kehadiran para duta besar ini untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan. Sejumlah menteri turut mendampingi Presiden Jokowi, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus meningkatkan kinerja meningkatkan kerjasama perdagangan dengan 9 negara sahabat tersebut. Baru saja Bapak Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, dan kebetulan 9 duta besar tersebut semuanya berdomisili di Jakarta. Dengan 9 negara tersebut kita berusaha untuk memperkokoh kerjasama ekonomi dan juga kerjasama pelindungan. Karena dengan Uruguay cukup banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Uruguay, demikian juga dengan Mesir dan Jepang. Dan besok saya akan menerima satu persatu dari 9 duta besar tersebut di Kementerian Luar Negeri, dan kita akan memperdalam lebih lanjut program prioritas beliau selama menjadi duta besar di Indonesia. Selanjutnya, berita dari mancanegara. Warga di Malawi, Afrika Timur menyambut masuknya mobil listrik, dan ini terlihat dari meningkatnya permintaan yang melampaui perkiraan. Tapi munculnya kendaraan listrik di jalanan kota-kota besar Malawi belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur stasiun pengisian daya yang memadai. Kita simak laporan jurnalis Helmi Johannes dari VOA. Perusahaan rintisan Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik atau EV di jalanan kota Blantyre pada bulan September. Pendiri dan direktur pengelola perusahaan ini, Shiso Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu para pengemudi kendaraan bermotor di Malawi menghemat biaya yang biasanya dipakai untuk bahan bakar dan perawatan. EVs does not have internal combustion engine. It means no oil, no plugs, no filters to be regularly changed. So these maintenance costs add up to a certain amount. So by cutting those, you are saving. Kendaraan listrik ini mulai bermunculan di jalanan kota terbesar kedua di Malawi ini. Menurut Thompson, permintaan akan mobil listrik melampaui perkiraan. The first 30 days after the launch, we have received over 1,000 inquiries on the EV, and in the same space, we have managed to complete over 10 orders of the EV. This means a positive development and a fertile environment for the EV's business model. Menurut Thompson, permintaan ini sebagian disebabkan karena pemerintah Malawi menghapus biaya masuk untuk kendaraan tanpa emisi, sehingga harganya menjadi lebih murah bagi konsumen. Namun sejumlah mekanik di Malawi masih ragu tentang mobil listrik. We have welcomed those cars, but not 100% fully. There is a lot of challenges which we can face concerning these electric motor vehicles. For instance, how are we going to service these cars? Because we need to be trained as well. Namun Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah diservis oleh para mekanik yang biasa menangani perawatan rutin, seperti mengganti kampas rem, ban, dan peredam kejut. And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter and the motor. These are special, is a special segment of our field, so it will be done by us. Menurut Thompson, mereka berencana memberikan pelatihan teknologi EV kepada lebih banyak teknisi di seluruh Malawi.
Sementara pemilik mobil listrik merasa senang karena tidak perlu lagi mengantre panjang di pompa bensin. When you follow technology, the world is on here. I can easily plan when to go or where to go because I don't need to go at the filling station to fuel my car. Untuk saat ini, warga masih mengisi mobil listrik mereka di rumah karena Malawi belum memiliki stasiun pengisian daya. Namun menurut Thompson, pihaknya sedang bekerja sama dengan operator SPBU dan pusat perbelanjaan untuk memasang pengisi daya mobil listrik di seluruh Malawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.